Halo teman-teman semua, dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya, Paulus Debuda Skalalaku. Saya salah satu mahasiswa ya di Universitas Sanata Dharma, Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik. Di sini saya sebagai konselor ditemani oleh konseli saya ya. Mungkin kita bisa bertanya-tanya terlebih dahulu ya, namanya ataupun dia sebagai apa, bekerja atau tidak. Mari kita bahas ya. Baik Mas, dengan siapa namanya Mas? Nama inisial atau nama lengkap? Seenaknya Masnya aja. Nama saya Greg. Oh Greg, dipanggil Greg. Ya, dipanggil Greg. Oke. Masnya dari mana? Saya dari Jambi. Dari Jambi. Oh, sekarang apakah sedang bekerja atau sedang kuliah? Sedang kuliah. Kuliah, oke. Di salah satu universitas pastinya ya kan? Ya. Sebelumnya Masnya tahu nggak tentang bimbingan konseling? Sebelumnya saya kurang paham. Kurang paham, tapi sedikit tahu ya. Sedikit tahu. Oke, sedikit tahu. Yang pasti mungkin SMA kita sering belajar ya, BK kayak gitu, bimbingan konseling. Nah, pada kali ini kita akan berbincang-bincang ya seperti itu, menemukan solusi mungkin ataupun sama-sama terbuka curhat seperti itu tentang apa yang dialami Masnya sekarang ini. Kalau boleh tahu, ini terbuka saja tidak apa-apa. Apa yang kita bicarakan kali ini tidak akan saya sampaikan untuk orang lain, sebab ini merupakan privasi tentunya. Ini selama ini Masnya kira-kira mengalami hal apa kayak gitu? Kalau dari saya pribadi sih mungkin saya sering bermain judi. Oh, main judi ya. Mungkin sekarang marak ya, orang muda, entah pun orang muda, orang tua pun masih sampai sekarang bermain judi ya. Oh, jadi Masnya bermain judi. Sejak kapan Masnya mengenal judi? Saya mengenal judi itu dari kelas 2 SMA. 2 SMA, cukup lama ya Mas? Cukup lama. Judi seperti apa Mas? Judi slot sih, Mas. Oh, slot. Iya. Oh, togel? Togel saya kurang. Oh, kurang, tapi main di slot ya. Pernah nggak sih menang dari bermain judi atau slot itu? Kalau dibilang menang sih pernah menang, Mas. Tapi kalau dibilang kalah banyak kalahnya. Oh, banyak kalahnya ya. Oke, banyak kalahnya. Dari bermain judi ini, permasalahan apa yang dialami Mas kira-kira? Permasalahan yang pernah saya alami itu pas SMA, Mas. Pas lagi marak-maraknya pengen bermain judi kan, seperti kecanduan gitu, Mas. Candu. Sampai bisa jual barang saya pribadi kayak sepatu. Dan itu sempat jual? Sempat dijual, Mas. Oh, sempat jual. Sempat jual karena bermain judi. Bermain judi ya Mas. Oh ya. Sekarang masih bermain judi Mas? Sekarang sih kalau dibilang masih tapi jarang, Mas. Oh, jarang. Mau mengurangi dan menghilangkan. Sekarang jual barang Mas? Enggak, Mas. Oh, Enggak. Oke, ya sempat jual barang. Itu menurut Mas, apa yang Mas rasakan ketika sampai terjual barang kayak gitu? Itu awal mulanya barang tuh bisa dijual, Mas, karena awalnya saya menang, Mas. Saya menang 1 juta gitu. Terus tiba-tiba saya kalah 500.000. Saya mau main lagi tapi nggak ada uangnya. Jadi mau nggak mau kan, Mas, namanya candu gitu loh. Jadi apa yang ada gitu. Tapi cuman itu sih, Mas. Cuma itu. Karena lagi pengennya gitu. Oke, menyesal nggak sih? Kalau dibilang menyesal, Mas. Tapi kalau disesali juga nggak bakal pulang kan barangnya. Iya, benar. Nah, jadi menurut saya ya,
bermain judi ya, kita tahu ya, bermain judi itu sangat tidak disarankan ya, seperti itu. Kemudian apalagi seperti kata masnya tadi bahwa sampai jual barang, nah itu sangat merugikan. Menurut saya sangat dirugikan ya mas, apalagi barang kejual ataupun misalkan perhiasan kejual, uang tabungan kepakai kayak gitu, itu sangat merugikan menurut saya demi bermain judi. Karena judi kan belum tentu kita menang juga, seperti itu. Di sini saya ingin bertanya, setelah masnya bermain judi pokoknya kayak gitu, bagaimana masnya melihat diri masnya sekarang? Mungkin kalau saya lihat dari dulu sampai sekarang ya mas, kalau dulu tuh mungkin saya lebih menyesali sih perbuatan saya, tapi kalau sekarang udah perlahan-lahan untuk mengurangi dan menghilangkan. Jadi lebih kayak usaha untuk tidak bermain lagi mas. Usaha tidak bermain lagi. Usaha seperti apa yang mas lakukan? Usahanya mungkin lebih kayak lari ke hobi mas. Hobi saya kan olahraga, mungkin kayak bermain volley, bermain game online. Itu sih lebih menghilangkan dan melupakan sih. Tapi bukan judi, game Bukan online judi, bukan Mas. judi kan? Bukan, Mas. Oke. Ya sih mas, menurut saya sebaiknya ketika kita kecanduan mungkin bisa dikurangi dengan ya kita menggeluti dengan hobi-hobi kita, misalkan seperti Mas tadi sebagai ikut ataupun olahraga seperti itu. Jadi mungkin bisa luangkan waktu. Jadi ketika masnya ada kepikiran mau main judi, mungkin masnya langsung alihkan pikiran ke olahraga ataupun langsung pergi olahraga. Misalkan biasanya main judi malam kan kayak gitu, main slot malam kayak gitu. Misalkan masnya mau main slot, nah mungkin masnya bisa alihkan ke yang lain kan. Terkadang nggak mungkin juga kan kita olahraga malam kayak gitu. Mungkin masnya bisa bikin kopi ataupun alihkan ke, mas kan katanya main game online juga, jadi alihkan ke game online, jadi kan ataupun mengerjakan tugas-tugas ya seperti itu. Ya, mas. Jadi kita tidak sempat untuk bermain judi online, seperti itu sih menurut saya, saran dari saya. Kemudian di sini hal apa yang ingin masnya rubah dari diri mas setelah bermain game, bermain judi, kemudian sekarang sudah mengurangi, dan apa yang ingin dirubah? Yang pasti yang tujuan pertama ya mas, ingin ngerubah kebiasaan untuk tidak bermain judi. Yang kedua sih melawan rasa malas sih mas. Oh, ada rasa malas juga. Ada rasa malas mas, karena bermain game juga sih sepertinya mas. Ya tapi itu cara saya sih mas untuk ngurangin dan ngelupain permainan judi itu kan mas. Ya mungkin lawan rasa malas karena banyak tugas-tugas yang belum dikerjakan ya. Sekarang kuliah kan juga buat pusing gitu mas. Banyak tugas. Banyak jadi tugas. Kita juga butuh refreshing. Oh iya, benar. Habis itu apa lagi mas kira-kira? Mungkin itu aja sih mas. Oh itu aja. Jadi yang ingin dirubah itu rasa malas, kemudian sama ngerubah tidak lagi bermain judi ya. Mungkin hal itu bisa masnya lakukan ya, misalkan malas ya, ini mungkin masing ada tergantung dari masing-masing individu ya mas ya. Tapi saran saya mungkin masnya berbaur dengan teman-teman yang memang sedang misalkan mengerjakan tugas, jadi akan tergerak hati mas untuk mengerjakan tugas juga, seperti itu. Walaupun ya kita tahu bahwa banyak tugas, tapi itulah resiko kita sebagai mahasiswa. Kewajiban. Oh ya, kewajiban tentu. Kemudian kira-kira ada nggak sih hal yang menghalangi mas untuk berubah?
Kalau dibilang halangan pasti ada mas. Ah. Karena saya juga punya teman saya juga suka main judi mas. Jadi saya sering diajakin, ayo sini main bareng. Oh, Iya mas. oh jadi kadang-kadang diajak temannya Diajak main teman, judi. Mas. Diajak teman main judi. Kalau nggak main mas dibulinya mas. Wah, ada unsur bully juga ya. Soalnya kami satu tongkrongan gitu mas. Oh, satu tongkrong. Nah yang kepala bandarnya tuh dia mas yang main judi mas. Oke mas, oke. Jadi itu ya yang kadang-kadang menghalangi mas untuk bermain, misalkan mengatasi yang perubahan tadi. Iya mas. Oh, jadi karena circle kayak Circle gitu. pertemanan mas. Oke, kalau dari saya ya, mungkin masnya bisa, ya mungkin memang itu circle-nya mas, tapi mungkin masnya bisa mengurangi karena ataupun misalkan memang dibully, kalau saran saya mungkin mas abaikan saja seperti itu. Yang penting masnya tidak rugi, itu intinya. Nah, abaikan saja karena itu hanya sekedar omongan saja, yang tidak sampai merugikan seperti itu, daripada kita rugi duit ya kayak gitu. Kemudian apa yang diharapkan dari diri mas selanjutnya? Yang saya harapkan ya itu mas, saya rajin fokus kuliah saya, Fokus kuliah. menyelesaikan kuliah, terus menghilangi kebiasaan buruk saya, terus mengembangkan hobi saya mas. Mengembangkan hobi. Di sini mas tidak ada rencana untuk mencari pekerjaan, Kalau jadi orang sukses. kerjaan belum sih mas, soalnya saya pernah dengar itu kalau kuliah sambil kerja itu nggak bakal selesai kuliahnya. Jadi lebih bagus kuliah dulu baru kerja. Berarti harus bisa manajemen waktu ya. Bener, kayak Mas. gitu. Ya sih, hal selanjutnya yang mungkin yang bisa sarankan yaitu masnya fokus untuk kuliah, kemudian dan lebih intinya adalah menjadi sukses dan bisa membanggakan orang tua, seperti itu pesan dari saya. Kemudian dari sekian hal yang sudah kita bahas tentang apa ruginya mas dari bermain judi seperti itu, ataupun hal-hal yang menghalangi mas, apa saja yang dapat mas petik pelajaran dari semua hal itu? Yang dapat saya pelajari sih mas, yang pertama tadi kan sebagai kalau dibully itu diam aja, bener sih mas, soalnya kan yang satu circle itu belum tentu semuanya itu teman gitu mas. Iya, kadang ada yang bisa jatuhin teman. Benar. Makanya mungkin dari yang mas bilang saya bisa belajar sih, mungkin untuk pertemanan bisa kita memberi jarak sih, bukan memberi jarak tapi lebih kayak memilih mana yang lebih benar dan untuk kita ke depan. Benar. Oke. Sangat-sangat bagus ya. Oke, di sini saran saya ya, motivasi saya yaitu tetaplah berada di jalan Tuhan. Bermain slot itu sebenarnya tidak di jalan Tuhan, ataupun bermain judi. Ya sih mas. Nah, itu karena dosa ya. Uang panas itu. Uang panas. Jadi mungkin berhenti dan alihkan keinginan mas untuk bermain judi itu ke hal-hal yang positif lainnya. Oke teman-teman, dari hal yang kita perbincangkan atau kita bahas ini, ada beberapa kata yang ingin saya sampaikan, yaitu judi itu merugikan kita ya teman-teman. Judi sangat tidak baik bagi kita. Terkadang hal-hal seperti barang ataupun tabungan kita terkadang bisa dijual ya demi judi, tanpa kita mengetahui apakah nanti menang atau kalah, seperti itu. Saran saya, semoga kedepannya kita tidak terjerumus ya ke jalan perjudian duniawi. Kemudian kita bisa menjadi sukses dan banggakan orang tua kita. Seperti itu teman-teman. Terima kasih banyak Mas Greg.
pada hari ini kita telah melaksanakan konseling ya seperti itu. Semua yang kita bicarakan di sini tidak akan disebarluaskan karena ini merupakan privasi kita. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya ucapkan selamat siang.